Apa yang terjadi ketika hewan peliharaan mati menurut Alkitab? Pernahkah Anda memeluk hewan peliharaan tercinta di dalam pelukan Anda, merasakan kehangatan tubuhnya perlahan memudar, mengetahui bahwa akhir sudah dekat? Pernahkah Anda menyaksikan mereka menarik napas terakhir dan pada saat yang memilukan itu bertanya-tanya, apa yang terjadi setelahnya? Saya memahami rasa sakit itu. Jika Anda pernah mencintai seekor hewan peliharaan, benar-benar mencintainya, maka Anda mengerti ikatan yang terbentuk antara manusia dan hewan. Itu lebih dari sekedar kebersamaan. Itu adalah kasih, kepercayaan, dan hubungan yang dalam yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin hewan peliharaan Anda adalah sahabat terbaik Anda, selalu ada di hari-hari terburuk Anda. Mungkin mereka menyambut Anda di pintu dengan sukacita yang tak tertahankan, tidak peduli berapa lama Anda pergi. Atau mungkin mereka menghibur Anda ketika tidak ada orang lain yang bisa, meringkuk di samping Anda saat Anda sakit atau sedih, menawarkan cinta tanpa meminta apapun selain sentuhan lembut. Lalu suatu hari mereka pergi, rumah terasa lebih kosong, keheningan terasa lebih keras. Tempat favorit mereka tetap tak tersentuh. Dan karena kebiasaan, Anda masih meraih ke arah mereka sebelum menyadari bahwa mereka sudah tidak ada lagi. Dan pertanyaan itu tetap tinggal di hati Anda. Apakah saya akan melihat mereka lagi? Itu adalah pertanyaan yang begitu banyak dari kita ajukan. Apakah hewan peliharaan masuk surga? Apakah Tuhan peduli pada hewan seperti kita peduli? Jika Tuhan adalah kasih, apakah Dia mengasihi makhluk ciptaannya cukup untuk membawa mereka ke dalam kekekalan? Ada banyak pendapat tentang hal ini. Ada yang mengatakan hewan hanyalah makhluk duniawi, lahir, hidup dan mati tanpa kehidupan setelah kematian. Yang lain percaya bahwa karena Tuhan menciptakan mereka, pasti Dia memiliki rencana bagi mereka melampaui kehidupan ini. Tetapi apa yang sebenarnya dikatakan Alkitab? Itulah yang akan kita jelajahi hari ini. Bukan hanya melalui angan-angan atau perasaan pribadi, melainkan melalui firman Tuhan. Apa yang kitab suci ungkapkan tentang hewan, jiwa mereka, dan tempat mereka dalam rencana kekal Tuhan. Saat kita menempuh perjalanan ini bersama, saya ingin Anda mengetahui satu hal. Tuhan peduli pada setiap detail hidup Anda. Jika hewan peliharaan Anda berarti bagi Anda, maka mereka juga berarti baginya. Dan jika Anda sedang berduka, jika Anda sedang mencari jawaban, saya percaya Alkitab menawarkan pengharapan, bahkan mungkin lebih besar dari yang Anda bayangkan. Jadi mari kita mulai, mari kita membuka firman Tuhan, dan menemukan kebenaran tentang apa yang terjadi ketika hewan peliharaan tercinta kita mengembuskan napas terakhirnya. Karena mungkin ceritanya belum berakhir. Bagian 1, nilai hewan dalam ciptaan Tuhan. Sebelum kita dapat memahami apa yang terjadi pada hewan peliharaan ketika mereka mati, kita perlu mengajukan satu pertanyaan mendasar. Apa arti hewan bagi Tuhan? Apakah mereka hanya bagian latar belakang dalam rencana besarnya, ataukah mereka memiliki makna yang lebih dalam? Apakah Dia peduli kepada mereka seperti kita peduli, ataukah mereka hanya makhluk sementara tanpa tujuan kekal? Alkitab menjelaskan satu hal dengan sangat jelas. Hewan itu penting bagi Tuhan. Pertama, Tuhan menciptakan hewan dengan maksud dan kasih. Mari kita kembali ke awal mula. Kejadian 1, 24-25 berkata bahwa Tuhan berfirman agar bumi mengeluarkan makhluk hidup menurut jenisnya, ternak, binatang melata, dan binatang liar. Dan Tuhan menjadikan semuanya itu menurut jenisnya, dan Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Perhatikan hal ini. Tuhan melihat bahwa itu baik. Hewan bukanlah sesuatu yang muncul belakangan. Mereka bukan kebetulan. Tuhan menciptakan mereka dengan firman-Nya
sama seperti Dia menciptakan langit dan bumi. Dia tidak sekedar mentoleransi hewan, Dia berkenan kepada mereka. Mereka adalah bagian dari rancangan awalnya, diciptakan dengan perhatian dan ditempatkan dalam dunia yang sempurna, di mana segala sesuatu hidup dalam keharmonisan. Bahkan, ketika kita membaca seluruh kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 1, kita melihat bahwa Tuhan memberi kehidupan kepada hewan sebelum Dia menciptakan manusia. Mereka bukan sekedar pelengkap pengalaman manusia, mereka sudah menjadi bagian dari dunia yang Tuhan sebut sangat baik. Kedua, Tuhan memberi hewan tujuan dalam rencananya. Sepanjang kitab suci, kita melihat bahwa hewan tidak hanya diciptakan lalu dilupakan. Mereka memainkan peran penting dalam rencana Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan hewan bersama Nuh dan keluarganya, bagaimana Dia memakai seekor ikan besar untuk membawa Yunus kembali pada ketaatan, bagaimana seekor keledai berbicara untuk menyatakan kuasa Tuhan, dan bagaimana Yesus sendiri mengingatkan bahwa Tuhan memelihara burung-burung di udara. Semua ini menunjukkan bahwa hewan tidak pernah tidak berarti di mata Tuhan. Mereka memiliki peran dan tujuan dalam sejarah hubungan Tuhan dengan umat manusia. Ketiga, Tuhan sangat peduli kepada hewan. Banyak orang berpikir Tuhan hanya peduli kepada manusia, tetapi Alkitab menunjukkan bahwa Dia terlibat secara mendalam dengan seluruh ciptaannya, termasuk hewan. Kitab Mazmur menggambarkan bagaimana Tuhan memberi makan hewan dan menopang kehidupan mereka. Kitab Ayub mengingatkan kita bahwa setiap makhluk hidup berada di dalam tangan Tuhan. Dan Yesus berkata bahwa tidak seekor burung pipit pun jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapa. Jika Tuhan memperhatikan seekor burung pipit yang jatuh, betapa lebih Dia memperhatikan hewan peliharaan yang kita kasihi. Firman Tuhan menegaskan tanpa keraguan, Tuhan melihat, Tuhan peduli, dan Tuhan memelihara ciptaannya. Maka jika hewan begitu berarti baginya, pantaskah kita percaya bahwa ketika mereka mati, mereka lenyap begitu saja selamanya? Atau mungkinkah Tuhan memiliki sesuatu yang lebih besar bagi mereka? Salah satu perdebatan terbesar di antara orang Kristen adalah pertanyaan ini: apakah hewan memiliki jiwa? Jika mereka memiliki jiwa, maka mungkin mereka juga dapat mengalami kehidupan setelah kematian. Tetapi jika tidak, apakah itu berarti mereka benar-benar berhenti ada ketika mati? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu kembali kepada kitab suci dan memahaminya langkah demi langkah, bukan berdasarkan emosi semata, tetapi berdasarkan apa yang benar-benar dikatakan Alkitab. Pertama, definisi Alkitabiah tentang jiwa. Alkitab menggunakan kata yang berbeda untuk menggambarkan jiwa, dan disinilah hal-hal menjadi menarik. Dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama, kata yang sering diterjemahkan sebagai jiwa adalah nefes, yang berarti napas kehidupan atau makhluk hidup. Dalam Kejadian 1, 20-21 dan Kejadian 2, 19-30, Alkitab menggunakan kata ini untuk menggambarkan hewan. Makhluk-makhluk laut dan darat disebut sebagai nefes. Kata yang sama yang kemudian digunakan untuk manusia. Lalu muncul pertanyaan penting. Apakah ini berarti hewan memiliki jiwa seperti manusia? Jawabannya tidak sesederhana atau tidak. Walaupun Alkitab menggunakan kata nefes untuk hewan dan manusia, ada perbedaan yang sangat penting. Kejadian 27 mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam, Dia mengembuskan napas kehidupan ke dalam dirinya, dan manusia menjadi makhluk hidup. Selain itu, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, seperti yang tertulis dalam Kejadian 1, 26-27.
Hal ini tidak pernah dikatakan tentang hewan. Pengkhotbah 3:21 menambahkan satu lapisan pemahaman lagi dengan mengatakan, siapakah yang mengetahui apakah roh manusia naik ke atas dan roh hewan turun ke bawah ke dalam bumi. Ayat ini menunjukkan adanya perbedaan antara roh manusia dan roh hewan. Jadi meskipun hewan memiliki kehidupan dan napas dari Tuhan, mereka tidak diciptakan dengan cara yang sama seperti manusia. Kedua, apakah jiwa hewan bersifat kekal? Jika hewan memiliki nefas, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah jiwa itu terus hidup setelah kematian? Beberapa ahli Alkitab berpendapat bahwa karena hewan tidak diciptakan menurut gambar Tuhan, maka jiwa mereka tidak kekal seperti jiwa manusia. Namun ada juga yang percaya bahwa karena Tuhan menciptakan hewan dengan tujuan dan kehidupan, Dia mungkin memiliki rencana bagi mereka melampaui kehidupan ini. Yang jelas adalah ini Alkitab tidak pernah secara eksplisit mengatakan bahwa jiwa hewan berhenti ada setelah kematian. Sebaliknya, Alkitab menggambarkan kehadiran hewan dalam gambaran tentang masa depan yang kekal. Kitab Yesaya berbicara tentang dunia yang diperbarui, di mana hewan hidup berdampingan dalam damai. Kitab Wahyu menggambarkan kuda-kuda surgawi, dan Roma 8:19-21 berbicara tentang seluruh ciptaan yang menantikan pembebasan dan pemulihan. Ketiga, apakah hewan merupakan bagian dari penebusan Tuhan? Roma 8:19-21 adalah salah satu bagian paling kuat yang memberi petunjuk bahwa hewan memiliki masa depan dalam kerajaan Tuhan. Ayat ini mengatakan bahwa ciptaan menantikan dengan rindu saat anak-anak Allah dinyatakan, dan bahwa ciptaan itu sendiri akan dibebaskan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ketika Alkitab menggunakan kata ciptaan, itu tidak hanya berbicara tentang manusia, tetapi tentang seluruh dunia yang diciptakan Tuhan, termasuk hewan. Jika Tuhan akan memperbarui dan memulihkan segala sesuatu, mungkinkah itu juga mencakup hewan? Keempat, bagaimana dengan Pengkhotbah 3:21? Sebagian orang menggunakan ayat ini untuk berargumen bahwa hewan tidak masuk surga. Namun jika kita membacanya dengan cermat, ayat ini sebenarnya tidak memberikan pernyataan yang pasti. Ayat itu mengajukan sebuah pertanyaan, bukan jawaban mutlak. Salomo sedang merenungkan misteri kehidupan dan kematian, bukan menetapkan doktrin yang final. Jika Alkitab sendiri membiarkan pertanyaan ini terbuka, maka kita juga harus bersikap rendah hati dan tidak memaksakan kesimpulan yang tidak dinyatakan secara jelas. Jadi, di mana posisi kita sekarang? Walaupun Alkitab tidak memberikan jawaban hitam putih tentang nasib jiwa hewan setelah kematian, ada dasar Alkitabiah yang kuat untuk percaya bahwa Tuhan sangat menghargai hewan, bukan hanya dalam kehidupan ini, tetapi kemungkinan juga dalam kehidupan yang akan datang. Dan hal ini membawa kita kepada pertanyaan besar yang paling sering diajukan oleh banyak orang yang sedang berduka. Apakah hewan peliharaan masuk surga? Itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Jika Anda pernah membayangkan seperti apa surga itu, mungkin Anda membayangkan jalan-jalan emas, penyembahan yang mulia, dan sukacita kekal di hadirat Tuhan. Tetapi, pernahkah Anda membayangkan adanya hewan di sana? Banyak orang beranggapan bahwa surga hanyalah tempat bagi manusia. Namun Alkitab memberikan gambaran yang berbeda. Gambaran yang mencakup kehadiran hewan dalam kerajaan kekal Tuhan. Lalu apa sebenarnya yang dikatakan kitab suci? Mari kita melihatnya dengan lebih dekat. Pertama, bukti Alkitabiah tentang hewan di surga. Salah satu bagian Alkitab yang paling kuat menunjukkan bahwa hewan termasuk dalam rencana kekal Tuhan berasal dari Nabi Yesaya. Dalam nubuat tentang kerajaan damai, Yesaya menggambarkan suatu masa depan di mana manusia dan hewan hidup berdampingan
dalam keharmonisan yang sempurna. Yesaya 11:6-9 menggambarkan serigala yang tinggal bersama anak domba, macan tutul yang berbaring dengan anak kambing, anak lembu dan singa yang makan bersama, dan seorang anak kecil yang memimpin mereka. Hewan-hewan pemangsa tidak lagi memangsa. Anak kecil dapat bermain di dekat sarang ular tanpa bahaya. Tidak ada yang menyakiti atau membinasakan di seluruh gunung kudus Tuhan. Gambaran ini bukan sekedar simbol. Ini adalah gambaran tentang pemulihan total ciptaan, di mana kutuk dosa telah disingkirkan dan damai sejahtera kembali berkuasa. Banyak ahli Alkitab percaya bahwa nubuat ini menunjuk pada langit yang baru dan bumi yang baru, pemulihan terakhir yang Tuhan janjikan. Jika demikian, maka kehadiran hewan dalam kehidupan kekal menjadi sangat jelas. Kedua, hewan di langit dan bumi yang baru. Yesaya 65:25 menguatkan gambaran ini dengan mengatakan bahwa serigala dan anak domba akan makan bersama. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan tidak akan ada yang menyakiti atau membinasakan di gunung kudus Tuhan. Sekali lagi, hewan digambarkan sebagai bagian dari realitas total yang dipulihkan. Fakta bahwa Alkitab secara eksplisit menyebutkan hewan dalam gambaran masa depan kekal sangatlah penting. Jika Tuhan tidak bermaksud untuk menyertakan hewan dalam kekekalan, mengapa Dia memasukkan detail ini ke dalam penglihatan tentang dunia yang akan datang? Ketiga, Kitab Wahyu dan kembalinya Yesus bersama hewan. Sekarang mari kita beralih ke Perjanjian Baru. Dalam Wahyu 19:11-14, Yohanes melihat langit terbuka dan Yesus Kristus kembali dalam kemuliaan, menunggang seekor kuda putih. Pasukan surga mengikuti Dia, juga menunggang kuda putih. Gambaran ini sangat kuat. Jika tidak ada hewan di surga, dari mana kuda-kuda ini berasal? Kitab Wahyu menunjukkan bahwa hewan memang ada di ranah surgawi dan digunakan oleh Tuhan untuk tujuannya yang ilahi. Ini tidak hanya menegaskan keberadaan hewan di surga, tetapi juga menunjukkan bahwa hewan memiliki peran dalam rencana kekal Tuhan. Walaupun ayat-ayat ini tidak secara langsung menyatakan bahwa hewan peliharaan pribadi kita akan berada di surga, ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa hewan bukanlah sesuatu yang asing dalam realitas kekal. Jika Tuhan menciptakan hewan untuk tujuannya dalam kekekalan, mungkinkah Dia juga memiliki tempat bagi hewan-hewan yang kita kasihi? Keempat, pertanyaan yang mengarah ke inti pembahasan. Fakta bahwa Alkitab menggambarkan hewan di langit yang baru dan bumi yang baru membuka pintu bagi sebuah pertanyaan yang lebih dalam. Jika hewan ada dalam kekekalan, mungkinkah Tuhan dalam kasih dan kuasa-Nya juga mengembalikan hewan peliharaan yang pernah menjadi bagian dari hidup kita? Alkitab mungkin tidak memberikan jawaban yang eksplisit dan rinci tentang hal ini, tetapi gambaran yang diberikan cukup untuk menumbuhkan pengharapan. Tuhan adalah pencipta yang memulihkan, bukan yang memusnahkan. Dan jika Dia memulihkan ciptaannya, maka hewan jelas termasuk di dalamnya. Semua ini membawa kita kepada pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh hati yang sedang berduka. Apakah hewan peliharaan akan masuk surga? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat lebih dalam pada sifat Tuhan, kasih-Nya, dan rencananya untuk memulihkan segala sesuatu. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang paling sering muncul di hati para pemilik hewan peliharaan yang sedang berduka. Apakah saya akan melihat hewan peliharaan saya lagi di surga? Alkitab memang tidak memberikan satu ayat pun yang secara langsung dan eksplisit mengatakan, "Ya, hewan peliharaanmu akan menunggumu di surga." Namun sebelum kita kehilangan pengharapan, mari kita melihat dengan cermat apa yang kitab suci nyatakan tentang Tuhan, tentang kekekalan,
dan tentang pemulihan segala sesuatu. Pertama, hati Tuhan yang penuh kasih dan pemulihan. Alkitab berulang kali menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, pemulihan, dan penebusan. Mazmur 145:9 mengatakan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Wahyu 21:4 menyatakan bahwa Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan tidak akan ada lagi maut, perkabungan, tangisan, atau rasa sakit. Roma 8:19-21 juga menegaskan bahwa ciptaan itu sendiri akan dibebaskan dari kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa rencana Tuhan bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk memulihkan. Jika Tuhan memulihkan ciptaannya, dan jika hewan peliharaan kita membawa kasih, sukacita, dan penghiburan dalam hidup kita, bukankah masuk akal untuk percaya bahwa Tuhan yang baik dan penuh kasih memiliki rencana bagi mereka juga? Kedua, pandangan C.S. Lewis tentang kemungkinan kebangkitan hewan. Penulis dan pemikir Kristen C.S. Lewis pernah membahas kemungkinan hewan memiliki tempat dalam kekekalan. Dalam bukunya The Problem of Pain, ia mengemukakan gagasan bahwa hewan dapat dibangkitkan melalui hubungan mereka dengan manusia. Karena manusia adalah makhluk kekal dan hewan sering memiliki ikatan yang sangat dalam dengan manusia, ada kemungkinan bahwa Tuhan membawa hewan ke dalam kekekalan melalui hubungan tersebut. Walaupun pandangan ini bukan ajaran Alkitab yang eksplisit, gagasan ini sejalan dengan karakter Tuhan yang menghargai hubungan dan memiliki kuasa untuk memulihkan apa yang telah hilang. Ketiga, kuasa Tuhan untuk memulihkan apa yang kita kasihi. Ada satu hal penting yang perlu kita renungkan. Jika surga adalah tempat sukacita sempurna, tempat di mana apa yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah didengar telinga telah disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihinya, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 2:9, maka masuk akal untuk percaya bahwa surga mencakup segala sesuatu yang membawa sukacita sejati. Bagi banyak dari kita, hewan peliharaan adalah sumber sukacita yang besar. Tuhan mengetahui hati kita lebih dari siapapun. Jika bersatu kembali dengan hewan peliharaan yang kita kasihi, akan menambah sukacita kekal kita. Apakah Tuhan akan menahan hal itu? Tuhan tidak kekurangan kuasa atau kasih untuk melakukannya. Keempat, bagaimana dengan perkataan Yesus tentang keselamatan? Beberapa orang berpendapat bahwa hewan tidak dapat masuk surga karena Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena hewan tidak dapat bertobat atau menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka dianggap tidak termasuk dalam kehidupan kekal. Namun, Yesus sedang berbicara tentang keselamatan manusia. Hewan tidak pernah menjadi bagian dari kejatuhan dosa dengan cara yang sama seperti manusia. Mereka tidak berdosa dan tidak membutuhkan keselamatan dalam pengertian yang sama. Hewan menderita akibat kejatuhan manusia, seperti yang dijelaskan dalam Roma 8:20-22. Dan justru melalui penebusan manusia, seluruh ciptaan akan dipulihkan. Dengan kata lain, hewan tidak perlu diselamatkan seperti manusia, karena nasib mereka sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Jadi apa kesimpulannya? Meskipun Alkitab tidak memberikan jawaban yang tegas dan rinci tentang apakah hewan peliharaan tertentu akan berada di sorga, Alkitab memberikan banyak alasan untuk berharap. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan yang menjanjikan sukacita sempurna di kekekalan. Dan dengan pemahaman ini, kita sekarang siap melangkah ke bagian berikutnya, di mana kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan kasih dan penghiburan kepada kita
saat kita berduka karena kehilangan hewan peliharaan tercinta. Kehilangan seekor hewan peliharaan bisa menjadi salah satu pengalaman paling menyayat hati. Itu bukan sekedar seekor hewan, itu adalah anggota keluarga, sahabat setia, sumber kasih tanpa syarat. Ketika mereka pergi, duka cita yang muncul adalah nyata, dalam, dan terkadang terasa sangat berat. Ada orang yang berkata, itu hanya hewan peliharaan, lanjutkan saja. Namun jika Anda pernah benar-benar mengasihi seekor hewan, Anda tahu bahwa kehilangan itu melukai hati dengan dalam. Tetapi inilah kebenaran yang indah. Tuhan melihat rasa sakit Anda. Dia memahami duka cita Anda, dan Dia dekat dengan hati yang hancur. Pertama, Tuhan mengetahui rasa sakit Anda. Mazmur 34:18 berkata bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jika Anda pernah merasa remuk oleh kehilangan hewan peliharaan, ayat ini adalah penghiburan yang nyata. Tuhan tidak meremehkan air mata Anda. Dia tidak menganggap kesedihan Anda berlebihan. Yesus sendiri memahami duka cita. Ketika sahabatnya Lazarus meninggal, Yesus menangis. Yohanes 11:35 mencatat dengan sederhana namun kuat bahwa Yesus menangis. Padahal Yesus tahu bahwa Dia akan membangkitkan Lazarus. Namun tetap saja Dia merasakan kesedihan akibat kehilangan. Jika Yesus menangis atas kematian, bukankah itu menunjukkan bahwa Dia memahami air mata kita, termasuk air mata karena kehilangan hewan peliharaan yang kita kasihi? Kedua, menemukan damai dalam janji-janji Tuhan. Salah satu hal tersulit dari kehilangan hewan peliharaan adalah kekosongan yang mereka tinggalkan. Rumah terasa lebih sunyi, tempat favorit mereka kini kosong. Anda masih berharap mendengar langkah kaki mereka di lantai, atau sambutan ceria mereka di pintu. Namun Alkitab memberikan pengharapan. Wahyu 21:4 mengatakan bahwa Tuhan akan menghapus setiap air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, tangisan, atau rasa sakit, karena segala sesuatu yang lama telah berlalu. Yesus juga mengingatkan kita dalam Matius 10:29 bahwa tidak seekor burung pipik pun jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapa. Jika Tuhan memperhatikan kematian makhluk kecil seperti burung pipit, Dia pasti memperhatikan kehilangan Anda. Dia melihat kesedihan Anda, dan Dia menjanjikan masa depan tanpa rasa sakit dan kehilangan. Ini tidak berarti bahwa duka cita Anda sekarang tidak penting. Ini berarti bahwa duka cita itu tidak akan berlangsung selamanya. Ketiga, mempercayai rencana Tuhan yang sempurna. Kita mungkin tidak mengetahui dengan pasti apa yang terjadi pada hewan peliharaan ketika mereka mati. Alkitab tidak memberikan jawaban yang rinci dan lengkap. Namun kita mengetahui satu hal dengan pasti, Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, dan Tuhan memulihkan apa yang rusak. Roma 8:28 mengingatkan kita bahwa dalam segala sesuatu, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini termasuk momen-momen kehilangan dan kesedihan. Bahkan ketika kita tidak memahami rencananya sepenuhnya, kita dapat mempercayai hatinya. Mungkin Tuhan mengizinkan kita bertemu kembali dengan hewan peliharaan kita di kekekalan. Mungkin Dia memberikan sukacita yang bahkan lebih besar di surga. Sukacita yang mengisi setiap kekosongan di hati kita. Apapun yang Dia lakukan, itu akan sempurna, karena berasal dari kasih-Nya yang sempurna. Dalam masa duka cita, Tuhan tidak meminta kita untuk memiliki semua jawaban. Dia hanya mengundang kita untuk datang kepadanya, membawa rasa sakit kita, dan mempercayakan hati kita kepadanya. Dan dengan penghiburan ini, kita siap melangkah ke bagian berikutnya, di mana kita akan melihat peran hewan dalam rencana akhir Tuhan dan kekekalan yang akan datang.
Saat kita mendekati akhir dari pembahasan ini, mari kita melihat satu hal terakhir yang sangat penting, rencana akhir Tuhan bagi seluruh ciptaan, termasuk hewan. Banyak orang Kristen memandang surga hanya sebagai tempat rohani, jauh dari dunia fisik. Namun Alkitab berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih lengkap, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Pertama, rencana Tuhan untuk memulihkan seluruh ciptaan. Dalam Roma 8:19-21, kita membaca bahwa seluruh ciptaan menantikan dengan rindu saat anak-anak Allah dinyatakan. Ciptaan itu sendiri akan dibebaskan dari perbudakan kebinasaan dan dibawa masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Ini adalah pernyataan yang sangat kuat. Kata ciptaan di sini tidak hanya menunjuk pada manusia. Ini mencakup bumi, alam semesta, dan semua makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, termasuk hewan. Jika Tuhan sedang menebus dan memulihkan ciptaan, maka masuk akal bahwa hewan juga termasuk dalam rencana pemulihan tersebut. Kedua, bumi yang baru sebagai tempat bagi hewan. Seringkali ketika kita memikirkan surga, kita membayangkan tempat yang jauh, tidak berwujud, dan sepenuhnya rohani. Namun Alkitab menggambarkan sesuatu yang berbeda. Wahyu 21, 1-3 berkata bahwa Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit dan bumi yang pertama telah berlalu, dan Tuhan akan diam bersama umatnya. Ini bukan hanya tentang kehidupan rohani di surga. Ini adalah dunia yang diperbarui, dunia yang nyata, tempat Tuhan tinggal bersama manusia. Jika kita mengingat kembali Taman Eden, dunia ciptaan awal Tuhan, kita tahu bahwa dunia itu dipenuhi oleh hewan. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa dunia yang dipulihkan akan berbeda dalam hal ini. Yesaya 11:6-9 kembali menegaskan gambaran ini dengan jelas. Hewan-hewan hidup bersama dalam damai, tanpa saling menyakiti. Ini bukan gambaran simbolis yang kosong. Ini adalah visi tentang dunia yang sepenuhnya dipulihkan, di mana kutuk dosa tidak lagi ada. Ketiga, Tuhan menebus bukan hanya manusia. Salah satu kebenaran paling indah dari Alkitab adalah bahwa Tuhan tidak hanya menebus manusia secara individu. Dia menebus seluruh ciptaan. Dunia ini yang telah rusak oleh dosa dan kematian akan diperbarui sepenuhnya. Alam, bumi, dan semua makhluk hidup akan mengalami pemulihan. Jika Tuhan memulihkan seluruh ciptaan, maka hewan bukanlah pengecualian. Mereka adalah bagian dari dunia yang Tuhan kasihi dan yang Dia janjikan untuk diperbarui. Ini memberi kita dasar pengharapan yang kuat bahwa hewan memiliki tempat dalam rencana kekal Tuhan. Dengan pemahaman ini, kita hampir sampai pada akhir perjalanan kita. Yang tersisa adalah menyimpulkan semua yang telah kita pelajari dan menegaskan pengharapan yang dapat kita pegang teguh saat kita berduka dan menantikan kekekalan. Itulah yang akan kita lakukan dalam bagian terakhir. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi ketika hewan peliharaan mati? Alkitab tidak memberikan satu jawaban yang hitam putih atau pernyataan langsung yang tidak menyisakan pertanyaan. Namun Alkitab memberikan kita sesuatu yang sama berharganya, yaitu dasar yang kuat untuk berharap. Pertama, kita melihat bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan kasih dan tujuan. Mereka bukan kebetulan, bukan pelengkap, dan bukan makhluk yang tidak berarti. Sejak awal penciptaan, Tuhan menyatakan bahwa hewan itu baik. Mereka adalah bagian dari rancangannya yang sempurna dan indah. Kedua, Alkitab menunjukkan bahwa hewan ada dalam gambaran tentang kekekalan. Kitab Yesaya, Roma, dan Wahyu menggambarkan dunia yang dipulihkan, langit yang baru, dan bumi yang baru, di mana hewan hidup dalam damai dan keharmonisan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menghapus ciptaannya,
melainkan memperbaruinya. Ketiga, Tuhan adalah Tuhan pemulihan, bukan penghancuran. Seluruh kisah penebusan dalam Alkitab adalah kisah tentang apa yang rusak dipulihkan kembali. Tuhan menghapus air mata, menyembuhkan luka, dan membawa kembali sukacita. Jika Dia memulihkan manusia dan seluruh ciptaan, maka tidak berlebihan untuk berharap bahwa Dia juga memiliki rencana penuh kasih bagi hewan yang telah kita kasihi. Keempat, surga adalah tempat sukacita sempurna. Tidak ada lagi kesedihan, kehilangan, atau rasa sakit. Jika bersatu kembali dengan hewan peliharaan yang kita kasihi akan menambah sukacita kekal kita, maka kita dapat mempercayakan hal itu kepada kebaikan dan kebijaksanaan Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi anak-anaknya, jauh melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Inilah yang perlu kita ingat saat kita berduka. Jika Tuhan memberi kita hewan peliharaan untuk dikasihi di bumi, kita dapat mempercayai bahwa Dia juga memiliki rencana yang sempurna bagi mereka dalam kekekalan. Entah itu berarti kita akan melihat mereka kembali, atau Tuhan memberi kita sukacita yang bahkan lebih besar dari yang pernah kita alami, kita dapat beristirahat dalam kasih-Nya. Tidak ada sesuatu yang baik yang benar-benar hilang di tangan Tuhan. Apa yang Dia berikan dengan kasih, Dia pelihara dengan tujuan. Dan suatu hari, ketika segala sesuatu dijadikan baru, kita akan melihat dengan jelas. Sampai hari itu tiba, kita hidup dalam iman, kita berjalan dalam pengharapan, dan kita beristirahat di dalam pelukan Tuhan yang peduli kepada kita, peduli kepada hewan peliharaan kita, dan peduli kepada masa depan mulia yang telah Dia sediakan.